India adalah sebuah negara yang memiliki kemajuan besar dalam bidang sains, teknologi, dan rekayasa ilmiah. Tetapi bersama dengan itu, negara ini juga menghadapi tantangan kebersihan yang merajalela, kemiskinan yang ekstrim, dan keamanan yang lemah. Di sektor industri, India memiliki banyak pabrik otomotif terkemuka seperti Tata Motors, TVS Motor Company, Bajaj Auto Limited, dan masih banyak lagi. Selain itu, India juga terlibat dalam produksi perangkat teknologi seperti smartphone dan laptop, melalui perusahaan dan merek seperti Micromax Informatics, Lava International, Intex Technologies, dan lain sebagainya. Negara ini juga dikenal dengan banyak penemuan dan inovasi, serta memiliki sejumlah ilmuwan terkemuka seperti Satyendra Nath Bose yang bekerja sama dengan Albert Einstein, Raj Reddy, sang pelopor dalam bidang kecerdasan buatan atau AI, dan Homi J. Bhabha, seorang bapak program nuklir yang memainkan peran yang amat besar dalam pengembangan teknologi nuklir di India. Bahkan, di tahun 2024, India meluncurkan misi bersama dengan NASA menuju Stasiun Luar Angkasa Internasional atau ISS, yang menunjukkan keterlibatan India dalam eksplorasi luar angkasa. Namun demikian, di balik kemajuan teknologi dan gemilau inovasi tersebut, India menghadapi berbagai tantangan yang signifikan. Di jalan-jalan yang dipenuhi dengan janji masa depan yang cerah, terdapat lorong-lorong gelap di mana kebersihan dan sanitasi menjadi barang yang sangat langka. Kemiskinan merajalela tanpa ampun, dan keamanan menjadi pertanyaan besar yang terus menggantung di udara, seolah terlupakan oleh polisi yang bertugas menjaganya. Paradoks ini menimbulkan pertanyaan yang mendalam tentang bagaimana sebuah negara dengan pencapaian teknologi dan inovasi yang tinggi justru menghadapi tantangan besar dalam memenuhi kebutuhan dasar bagi penduduknya. Salah satu raksasa otomotif terkemuka di India adalah Tata Motors yang didirikan pada tahun 1945 dengan nama Tata Engineering and Locomotive Co. Ltd. Tata Motor memproduksi armada kendaraan yang beragam, mulai dari mobil yang elegan hingga truk yang gagah, van yang tangguh, dan bus yang megah. Di bawah naungannya, anak perusahaan yang terkenal seperti Jaguar Land Rover dan Tata Daewoo berdiri sebagai saksi atas kecemerlangan dan inovasi yang tak kenal batas. Tata Motor juga menjejakkan pabrik, pusat penelitian dan pengembangannya di seluruh dunia, dari tanah kelahirannya di India hingga ke Argentina yang penuh gairah, Afrika Selatan yang eksotis, Inggris yang bersejarah, dan Thailand yang ramah. Selain Tata Motors, India juga memiliki TVS Motor Company, sebuah produsen sepeda motor multinasional yang berbasis di Chennai, Tamil Nadu. Didirikan oleh seorang visioner bernama TV Sundram Iyengar pada tahun 1911, perusahaan ini awalnya berfokus pada layanan bis sebelum berkembang menjadi produsen otomotif. Saat ini, TVS Motor Company memiliki kehadiran di lebih dari 80 negara dan merupakan eksportir dua roda terbesar kedua di India. Perusahaan ini memiliki kapasitas produksi tahunan lebih dari 4 juta kendaraan dan mencapai penjualan tahunan sekitar 3 juta unit. Tidak hanya itu, India juga memiliki Bajaj Auto Limited, salah satu produsen otomotif terkemuka di negara ini dan merupakan bagian dari Bajaj Group. Didirikan oleh Jamnalal Bajaj di Rajasthan pada tahun 1940-an, Bajaj Auto telah berkembang menjadi perusahaan otomotif multinasional. Perusahaan ini memproduksi berbagai jenis kendaraan, termasuk sepeda motor yang tangguh, skuter yang lincah, dan kendaraan 3 roda yang ikonik. Sebagai eksportir terbesar di India, Bajaj Auto tidak hanya memenuhi jalanan di tanah airnya, tetapi juga telah menjangkau ke 79 negara, membawa nama India ke panggung dunia dengan penjualan tahunan lebih dari 2 juta unit. Bahkan, Bajaj Auto dianugerahi gelar sebagai Company of the Year oleh The Economic Times pada periode tahun 2010 hingga 2011, yang menunjukkan pengakuan atas keberhasilan finansial serta bukti dari dedikasi, inovasi, dan semangat yang luar biasa. Di tengah hiruk-pikuk industri otomotif yang tak pernah tidur, Mahindra Limited berdiri sebagai raksasa otomotif yang luar biasa, mengukir jejaknya dalam sejarah India dengan tinta keberanian dan inovasi. Mahindra Limited adalah bagian dari Mahindra Group, salah satu konglomerat terbesar di India. Didirikan pada tahun 1945 dengan nama Mahindra & Mohammed, perusahaan ini kemudian berganti nama menjadi Mahindra Limited, menjadi salah satu produsen kendaraan terbesar di India berdasarkan jumlah produksi. Perusahaan ini menciptakan berbagai armada kendaraan, mulai dari SUV yang canggih, LCV yang handal, hingga truk dan bis yang kokoh. Bahkan Mahindra Limited memiliki kehadiran global yang mencakup pabrik serta pusat penelitian dan pengembangan di berbagai negara. Di panggung industri otomotif, masih banyak para pemain dan industri di India yang tak kalah luar biasanya. Ashok Leyland dengan kekuatan dan ketangguhan kendaraan komersialnya telah menjadi tulang punggung transportasi bisnis di seluruh negeri.
Di sisi lain, Ford Motors telah memproduksi minibus dan kendaraan utilitas yang menjadi sahabat setia bagi jutaan pengguna. Sementara itu, Hindustan Motors dengan model Ambassador yang sangat ikonik telah menorehkan sejarah dalam ingatan kolektif bangsa sebagai simbol keanggunan dan keandalan. Terdapat pula Hero MotoCorp yang dengan gagah berani mengklaim tahta sebagai produsen motor terbesar di dunia, mengukir jejaknya di atas aspal jalan raya internasional. Tidak hanya itu, Royal Enfield dengan gaya klasiknya yang ikonik telah menjadi lebih dari sekedar sepeda motor, melainkan sebuah warisan hidup, sebuah ode bagi para pengendara yang menghargai keindahan dan kekuatan. Semua perusahaan ini telah memberikan kontribusi yang luar biasa bagi industri otomotif India, di mana mereka terus berinovasi, beradaptasi, dan berkembang guna memenuhi kebutuhan pasar yang dinamis dan kompetitif. India tidak hanya unggul dalam industri otomotif, tetapi bahkan telah menancapkan pengaruhnya dalam dunia teknologi konsumen dengan memiliki pabrik smartphone dan laptop sendiri. Salah satunya adalah Micromax Informatics yang didirikan pada tanggal 29 Maret tahun 2000 sebagai perusahaan perangkat lunak IT. Micromax memasuki bisnis telepon seluler pada tahun 2008 dan pada tahun 2010 perusahaan ini menjadi salah satu yang terbesar dalam memproduksi ponsel fitur murah di India. Micromax memproduksi berbagai produk termasuk smartphone, tablet, air conditioners atau pendingin udara, TV LED, laptop, power bank, kulkas, dan washing machines atau mesin cuci. Jangkauan pasar Micromax yang luas dan ekspansi globalnya menandakan ambisi perusahaan untuk tidak hanya memenuhi kebutuhan pasar domestik, namun juga untuk bersaing di panggung internasional. Dan bahkan pada tahun 2014, Micromax tercatat sebagai vendor smartphone terbesar ke-10 di dunia. Di samping Micromax Informatics, India juga bangga memiliki Lava International, sebuah perusahaan teknologi multinasional yang telah menorehkan jejaknya dalam industri smartphone, laptop, perangkat keras, komputer, dan elektronik konsumen. Berbasis di Noida, Uttar Pradesh, Lava International telah memperluas pengaruhnya ke berbagai negara, membawa standar dan kualitas India ke panggung global. Pengakuan atas dedikasi mereka terhadap pembangunan sumber daya manusia tercermin ketika Lava International dianugerahi penghargaan oleh pemerintah Uttar Pradesh pada bulan Juli tahun 2017 karena kontribusi mereka dalam merekrut jumlah peserta magang terbanyak di negara bagian tersebut. Selain Lava International, terdapat pula perusahaan bernama Intex Technologies, sebuah perusahaan yang telah menjadi sinonim dengan inovasi dalam industri elektronik konsumen. Didirikan pada tahun 1996 oleh Narendra Bansal, Intex Technologies telah berkembang menjadi lebih dari sekedar nama. Ia adalah cerminan dari aspirasi teknologi yang luar biasa. Perusahaan ini memiliki portofolio produk yang meluas, mulai dari smartphone yang cerdas hingga mobile phone aksesoris hingga air conditioners yang menyegarkan. Terdapat pula LED television yang tajam, webcams, dan security camera yang canggih. Dengan pendapatan yang mencapai sekitar 62 juta rupiah yang setara dengan 740 juta dolar dan tenaga kerja yang berjumlah lebih dari 10.000 orang, Intex Technologies telah memperkuat ekonomi India serta memberikan kontribusi yang signifikan terhadap lapangan pekerjaan. Pertumbuhan bisnis LED TV-nya yang melonjak lebih dari 150% menandakan keberhasilan Intex dalam memahami dan memenuhi kebutuhan konsumen. Di samping Intex Technologies, India juga membanggakan keberadaan Carbon Mobiles, sebuah perusahaan elektronik multinasional yang berbasis di Delhi dan didirikan pada bulan Maret tahun 2009 dengan visi untuk menyediakan teknologi komunikasi yang dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat. Perusahaan ini memiliki portofolio yang mencakup telepon features, smartphone, tablet, dan aksesori telepon seluler. Produk-produk karbon yang terkenal mencakup berbagai model smartphone seperti Carbon View 1, Carbon X21, Titanium S9 Plus, dan K9 Smart Plus. Carbon memiliki kehadiran yang signifikan di pasar India dan telah memperluas operasinya ke negara-negara lain, terus memperkuat posisinya sebagai pemain kunci dalam industri elektronik global. India juga memproduksi berbagai produk IT lainnya, di antaranya adalah Solo, dan dikenal dengan smartphone dan tablet yang menggabungkan desain modern dengan fungsionalitas yang canggih. Di sisi lain, terdapat pula Reliance LYF yang menawarkan berbagai ponsel 4G dengan harga yang terjangkau. Ada pula Spice Mobiles yang merupakan salah satu merek ponsel tertua di India. Sedangkan perusahaan Smartron menawarkan laptop dan perangkat dengan fokus pada inovasi dan teknologi. Semua merek ini telah membantu membentuk identitas India sebagai pusat inovasi teknologi global. India tidak hanya memimpin dalam produksi otomotif dan teknologi informasi, tetapi bahkan telah menorehkan prestasi yang membanggakan di bidang inovasi dan eksplorasi antariksa.
Institut Teknologi India yang terletak di Himachal Pradesh yang indah telah meraih peringkat ke-8 dalam kategori inovasi menurut National Institutional Ranking Framework di tahun 2024 yang menegaskan posisinya sebagai inkubator pemikiran dan penemuan baru. Lebih jauh lagi, India telah mengukuhkan komitmennya terhadap eksplorasi antariksa yang berkelanjutan dan damai dengan penandatanganan Artemis Accords pada tanggal 21 Juni tahun 2023. Sebagai negara ke-27 yang bergabung dengan perjanjian ini, India berjanji untuk berkolaborasi dalam misi ke bulan dan mengeksplorasi potensi misi ke Mars di masa depan, yang semuanya menandai era baru kerjasama antara ISRO dan NASA yang lebih erat dan produktif. India juga telah menjadi tanah subur bagi para penemu dan ilmuwan yang karya-karyanya telah mengubah wajah teknologi modern. Sir Jagadish Chandra Bose, yang dijuluki sebagai Bapak Radio Sains, telah melakukan terobosan dalam studi gelombang elektromagnetik, meletakkan fondasi bagi penemuan radio dan perkembangan teknologi yang kita kenal sebagai Wi-Fi. Di sampingnya berdiri Satyendra Nath Bose, fisikawan terkemuka yang kolaborasinya dengan Albert Einstein telah memberikan sumbangan penting pada fisika statistik dan mekanika kuantum. Kontribusinya dalam pengembangan statistik yang diistilahkan dengan Bose-Einstein telah membuka jalan bagi pemahaman yang lebih dalam tentang alam semesta dan fenomena kuantum. India juga telah menghasilkan tokoh-tokoh ilmuwan yang berkontribusi besar dalam berbagai bidang. Salah satunya adalah C.V. Raman yang memenangkan hadiah Nobel Fisika pada tahun 1930 atas penemuan efek yang dinamakan Raman scattering, yaitu perubahan panjang gelombang cahaya yang tersebar oleh molekul. Selain itu, Srinivasa Ramanujan adalah matematikawan jenius yang memberikan kontribusi signifikan dalam teori bilangan, seri, dan analisis matematika, dan dampaknya terasa dalam matematika modern. Homi J. Bhabha yang dianggap sebagai bapak program nuklir India telah memainkan peran penting dalam pengembangan teknologi nuklir, menandai langkah besar bagi India dalam bidang energi dan pertahanan. Sementara itu, Vikram Sarabhai yang dihormati sebagai bapak program antariksa India telah mendirikan Indian National Committee for Space Research yang berkembang menjadi Indian Space Research Organization atau ISRO, membawa India ke garis depan eksplorasi antariksa. Di sisi lain, Dr. APJ Abdul Kalam adalah seorang ilmuwan aerodinamika yang berperan penting dalam program misil India, yang telah meninggalkan warisan ilmiah yang luar biasa serta telah menginspirasi jutaan orang saat menjabat sebagai Presiden India. Semua tokoh ini dengan dedikasi dan kejeniusannya masing-masing telah membentuk narasi India sebagai negara yang kaya akan pengetahuan dan inovasi. Tidak hanya itu, India yang telah lama dikenal sebagai tanah para pemikir dan inovator terus memperkaya dunia dengan sumbangsihnya yang tak ternilai dalam teknologi. Krishna Bharat sebagai membuat Google News telah menciptakan sebuah platform yang mengagregasi berita dari seluruh penjuru dunia, menjadikannya sumber informasi yang tak tergantikan bagi jutaan orang. Bahkan, di antara barisan para inovator, Ajit Narayanan telah menonjol dengan penemuannya sebuah perangkat komunikasi augmentatif dan alternatif yang memberikan suara bagi anak-anak dengan gangguan komunikasi. Di sisi lain, Raj Reddy, sang pelopor dalam bidang kecerdasan buatan atau AI, dikenal luas atas kontribusinya pada teknologi pengenalan ucapan, membuka jalan bagi interaksi manusia dan mesin yang lebih alami. Selain itu, Narinder Singh Kapani yang dijuluki sebagai bapak serat optik telah merevolusi dunia telekomunikasi dan bedah dengan kontribusinya yang memungkinkan transmisi cahaya melalui serat optik. Walaupun India dikenal dengan kemajuan yang pesat dalam teknologi, sains, dan pengetahuan, tetapi negara ini masih menghadapi tantangan besar dalam hal kebersihan dan sanitasi. Sebuah tantangan yang sangat berdampak secara signifikan terhadap kesehatan dan kualitas hidup penduduknya. Akses ke air bersih menjadi salah satu isu utama, di mana diperkirakan bahwa 70% sumber air di India tidak layak untuk dikonsumsi. Di India terdapat standar tertentu untuk menentukan ketersediaan pasokan air yang memadai bagi penduduknya. Menurut standar ini, setiap orang harus bisa mengakses setidaknya 40 liter air minum yang aman setiap harinya. Selain itu, air ini harus mudah diakses. Artinya, sumber airnya tidak boleh lebih dari 1,6 km jauhnya atau memiliki perbedaan ketinggian lebih dari 100 meter dari tempat tinggal seseorang. Standar ini dibuat untuk memastikan bahwa semua orang memiliki akses ke air minum yang cukup dan aman, yang merupakan kebutuhan dasar untuk hidup sehat. Namun demikian, mencapai standar ini adalah tantangan di beberapa area, terutama di daerah pedesaan atau daerah yang mengalami kekurangan air. Tidak hanya itu, perilaku buang air besar sembarangan di India masih umum di beberapa daerah yang berkontribusi terhadap penyebaran penyakit dan pencemaran lingkungan. Pada tahun 2015, diperkirakan 41% dari populasi pedesaan masih terlibat dalam praktik buang air besar sembarangan.
Meski terdapat klaim bahwa India telah bebas dari praktik ini, realitas di lapangan menunjukkan bahwa masih diperlukan peningkatan fasilitas sanitasi yang signifikan. Faktor-faktor seperti kemiskinan dan kurangnya akses ke toilet memang berperan. Namun norma budaya juga mempengaruhi penerimaan sosial terhadap buang air besar sembarangan di beberapa komunitas. Sebagai respons, pemerintah India telah membangun sekitar 92,2 juta toilet di seluruh negara, meningkatkan akses ke sanitasi dasar hingga mencapai 60% dari populasi pada tahun 2017. Penyakit yang berkaitan dengan sanitasi seperti pneumonia dan diare terus menjadi tantangan kesehatan masyarakat yang serius, di mana dampaknya paling dirasakan oleh anak-anak. Pneumonia sebagai contoh tidak hanya menandai buruknya kondisi sanitasi, tetapi bahkan menjadi penyebab utama kematian di kalangan anak-anak. Sementara itu, diare menunjukkan beban penyakit yang berkelanjutan akibat kondisi sanitasi yang tidak memadai. Para ahli kesehatan memperingatkan bahwa perubahan iklim dapat memperburuk situasi ini, sehingga meningkatkan resiko penyebaran penyakit menular seperti malaria, demam berdarah, dan kolera. Bahkan UNICEF memperkirakan bahwa sekitar 400.000 balita di India meninggal setiap tahun karena penyakit yang berkaitan dengan air yang tidak aman, sanitasi yang buruk, dan kebersihan yang tidak memadai. Di sisi lain, polusi udara juga merupakan salah satu yang terburuk di dunia, serta memiliki konsekuensi serius bagi kesehatan pernapasan penduduknya. Dampaknya begitu parah sehingga diperkirakan dapat mengurangi harapan hidup ratusan juta warga India hingga 9 tahun. Di wilayah utara, sekitar 480 juta orang menghadapi tingkat polusi udara yang sangat ekstrim, termasuk di Delhi, di mana konsentrasi partikel seringkali mencapai 999 per meter kubik. Hal ini jauh melampaui batas maksimum harian yang direkomendasikan oleh WHO. Bahkan musim dingin membawa tantangan tambahan ketika pembakaran jerami oleh petani dan kembang api selama festival Diwali secara dramatis memperburuk kualitas udara. Kondisi ini diperparah oleh kecepatan angin yang rendah yang cenderung memerangkap polutan di atmosfer yang lebih rendah, membuat udara menjadi sangat beracun dan membahayakan kesehatan jutaan orang. Di luar tantangan kebersihan dan penyakit, India juga menghadapi masalah serius dalam hal keamanan, baik di jalan raya maupun di tempat kerja. Jalan raya di India termasuk yang paling berbahaya di dunia, dengan lebih dari 900.000 kematian dan cedera setiap tahun akibat kondisi jalan yang buruk. Penegakan hukum yang lemah, kendaraan yang tidak aman, dan hewan liar yang berkeliaran. Kecelakaan industri juga menjadi perhatian utama, dengan rata-rata 3 pekerja meninggal setiap hari di pabrik-pabrik India karena kurangnya tindakan keselamatan dasar. Pada tahun 2021, Kementerian Tenaga Kerja melaporkan bahwa setidaknya 6.500 karyawan telah meninggal saat bekerja di pabrik, pelabuhan, tambang, dan lokasi konstruksi dalam 5 tahun sebelumnya. Di India, tantangan keamanan yang dihadapi tidak hanya terbatas pada aspek fisik, tetapi telah melibatkan masalah sosial yang mendalam. Tindakan asusila termasuk pemerkosaan dan pelecehan seksual tetap menjadi masalah keamanan yang signifikan, yang beberapa kali mendapat sorotan media internasional, menyoroti kerentanan perempuan di ruang publik dan bahkan di dalam rumah mereka sendiri. Bahkan, banyak kasus yang tidak dilaporkan tertutupi oleh stigma dan hambatan sosial yang masih kuat. Meskipun India memiliki banyak tantangan, namun ketika kita berbicara tentang true scale atau skala sebenarnya dari negara-negara besar seperti India, Amerika Serikat, atau China, kita sedang membahas tentang ukuran ekonomi, pengaruh geopolitik, dan kapasitas produksi yang mereka miliki. Negara-negara besar ini memiliki ekonomi yang sangat besar, populasi yang luas, dan sumber daya yang melimpah, yang memungkinkan mereka untuk memiliki pengaruh yang signifikan di panggung dunia. Dalam konteks Indonesia, meskipun Indonesia adalah negara yang besar dan penting dengan ekonomi yang berkembang dan populasi yang besar, negara-negara seperti India, Amerika, dan China berada pada level yang berbeda dalam hal kemampuan mereka untuk mempengaruhi ekonomi global dan politik internasional. Mereka memiliki sumber daya untuk berinvestasi dalam teknologi canggih, mempertahankan kekuatan militer yang besar, dan memainkan peran utama dalam organisasi internasional. Ini bisa diartikan bahwa kemampuan negara-negara besar ini berada di luar jangkauan bagi Indonesia. Tidak dalam arti bahwa Indonesia tidak dapat bersaing atau berkembang, tetapi bahwa skala dan kemampuan negara-negara tersebut berada pada tingkat yang sangat berbeda. Tetapi, ini tidak berarti bahwa Indonesia tidak memiliki potensi atau peluang untuk berkembang, sebab setiap negara memiliki kekuatan dan jalur pembangunan uniknya sendiri. Indonesia dengan strategi yang tepat dan investasi dalam pembangunan juga dapat meningkatkan pengaruh dan kemakmurannya di masa depan. Oleh sebab itu, prestasi internasional yang diraih oleh orang India dapat dijelaskan melalui kombinasi dari populasi yang besar. Dengan populasi yang melebihi 1,4 miliar jiwa, India memiliki lebih dari 5 kali jumlah penduduk Indonesia, yang berjumlah sekitar 275 juta jiwa.
Jika kita mengasumsikan bahwa kedua negara ini memiliki output tenaga terdidik sebesar 5%, maka Indonesia akan memiliki sekitar 13.750 tenaga terdidik. Sementara India akan memiliki sekitar 70 juta tenaga terdidik. Ini menunjukkan bahwa hanya berdasarkan ukuran populasi saja, India akan memiliki jumlah orang pintar dan berpendidikan yang jauh lebih banyak dibandingkan dengan Indonesia. Keberadaan CEO di perusahaan internasional, ilmuwan penerima Nobel, dan sumber daya pendidikan seperti tutorial kimia dan engineering, semuanya merupakan hasil dari persaingan ketat dalam sistem pendidikan India yang mendorong pencapaian dan inovasi. Selain itu, jika kita mengasumsikan bahwa kelas menengah di kedua negara mencakup 40% dari populasi, maka di Indonesia terdapat sekitar 108 juta orang dalam golongan ini. Sementara di India, jumlahnya mencapai sekitar 552 juta jiwa. Ini menunjukkan bahwa India memiliki jumlah orang kaya yang lebih banyak dibandingkan dengan total populasi Indonesia. Akibatnya, tidak mengherankan jika kita melihat lebih banyak wisatawan India yang berlibur mewah di Eropa atau mahasiswa India yang belajar di universitas-universitas terkemuka di dunia. Meskipun persepsi umum mungkin menganggap India sebagai negara dengan tingkat kemiskinan yang lebih tinggi dibandingkan Indonesia. Perbedaan ini menjadi lebih jelas ketika kita membandingkan individu terkaya di kedua negara. Gautama Adani dari India memiliki kekayaan bersih sekitar 150 miliar dolar. Sementara itu, Robert Budi Hartono dari Indonesia memiliki kekayaan bersih sekitar 42,6 miliar dolar. Dengan basis pasar yang lebih besar, peluang untuk mencapai kekayaan lebih besar tentu saja lebih terbuka lebar. Memasuki arena ekonomi, budaya, teknologi, dan militer, perbandingan antara India dan Indonesia menjadi semakin menarik. Pada tahun 2020, produk domestik bruto India mencapai 2 triliun dolar. Sementara Indonesia mencatatkan hanya sebesar 1 triliun dolar. Dalam hal pengeluaran militer sebagai persentase dari GDP, India mengalokasikan 2,88% dari GDP-nya yang berarti sekitar 75 miliar dolar. Sedangkan Indonesia mengalokasikan 0,88% yang berarti sekitar 10 miliar dolar. Ini menunjukkan bahwa jika Tentara Nasional Indonesia atau TNI ingin memiliki peralatan militer yang setara, mereka akan menghabiskan hampir setengah dari anggaran pertahanan mereka. Sementara bagi India, peralatan tersebut hanya menyita sekitar 10% dari anggaran pertahanan mereka. Oleh karena itu, sebelum meremehkan kemampuan atau prestasi India, penting untuk mempertimbangkan kembali dan mengakui skala dan kemampuan ekonomi serta militer kedua negara. Tidak hanya itu, dalam konteks budaya pop, baik India dan Indonesia memiliki tantangannya masing-masing. Namun demikian, Bollywood yang merupakan industri film India telah menunjukkan bagaimana berbagai tantangan dapat diatasi. Bollywood telah berhasil menarik jutaan penonton hanya di India sendiri. Dan industri film ini bahkan bisa mencapai titik impas hanya dengan pasar lokal. Keberhasilan ini terlihat dari popularitas bintang film seperti Shah Rukh Khan, yang lebih populer dibandingkan aktor Indonesia seperti Reza Rahardian atau Joe Taslim. Sementara itu, di Indonesia, meski memiliki kebanggaan nasional yang kuat terhadap budaya dan sejarahnya, hiburan populer seringkali didominasi oleh impor. Beberapa contohnya adalah opera sabun dari Turki, musik K-pop dari Korea Selatan, drama Korea, dan anime dari Jepang. Bahkan, mungkin kita sering meremehkan perkeretaapian India, tetapi total panjang rel Indonesia hanya 6.000 km, dan itu pun hanya terpusat di Jawa dan Sumatera. Sementara India memiliki 70.000 km rel kereta api yang menghubungkan seluruh negeri. Hal ini didukung oleh industri berat India yang sangat matang, mulai dari hulu hingga hilir. Di India, kita bisa melihat orang mencetak besi industri dengan cara tradisional. Ada juga yang mempreteli kapal internasional yang sudah pensiun dengan hanya menabrakkannya ke pantai, hingga industri baja skala raksasa. Ini tidak seperti Indonesia yang butuh paralon besi saja harus impor. Industri pengelolaan baja salah satu pekerjaan yang tidak disukai anak muda Indonesia karena dianggap terlalu berat. Padahal dalam pembangunan negara ada dua industri yang paling berpengaruh, yaitu produksi baja dan produksi semen, yang keduanya justru dihindari oleh Indonesia. Sekali lagi, melalui ukurannya yang besar dan populasinya yang sangat banyak, India secara tidak langsung menjadi negara yang kompetitif, tangguh, dan mandiri di hampir semua bidang. Oleh karena itu, kita seharusnya melihat India, negara demokrasi terbesar di dunia, dari perspektif yang lebih luas. Jangan hanya melihat India sebagai kumpulan individu masyarakat yang miskin, tetapi kita harus melihat bagaimana kemampuan dan kapabilitas kolektif yang dimiliki oleh India dari 1,4 miliar penduduknya. Jika dikelola dengan baik,
populasi yang berlebihan bisa menjadi aset dan sumber daya terbaik yang dimiliki suatu negara. Kemacetan, urbanisasi, dan sanitasi yang buruk bukanlah hasil dari kelebihan populasi, tetapi lebih disebabkan oleh aparat yang tidak kompeten dan korup. Kita berharap ketika teknologi dan ilmu pengetahuan semakin maju, umat manusia bisa memanfaatkan kekuatan dari sumber daya manusia yang terdidik dan berkualitas ke level yang lebih tinggi. Pada mulanya, kemiskinan di India juga merupakan masalah yang sangat rumit karena dipengaruhi oleh banyak faktor, seperti sejarah, ekonomi, dan kondisi sosial. Menurut laporan Indeks Kemiskinan Multidimensi tahun 2023, sekitar 389 juta orang miskin di dunia tinggal di Asia Selatan, dan India menyumbang hampir 70% dari jumlah tersebut. Secara historis, kebijakan ekonomi Inggris di India selama era kolonial memiliki dampak yang sangat besar terhadap perekonomian negara ini. Selama periode ini, Inggris menerapkan berbagai strategi untuk memperkaya diri sendiri dengan mengorbankan ekonomi India, termasuk di mana Inggris membebankan pajak yang sangat tinggi kepada penduduk India, yang memberatkan dan menyebabkan kesulitan ekonomi bagi penduduk lokal. Selain itu, di masa kolonial, Inggris juga menerapkan kebijakan perdagangan yang menguntungkan produk-produk Inggris sendiri dan membatasi produk-produk India dari bersaing secara adil di pasar global. Misalnya, produk tekstil India dikenakan tarif dan biaya masuk yang tinggi ketika masuk ke wilayah Inggris. Sementara itu, bahan mentah seperti kapas dari India diimpor ke Inggris tanpa tarif untuk digunakan dalam produksi tekstil yang kemudian dijual kembali ke India. Tidak hanya itu, Inggris juga mengeksploitasi sumber daya alam India secara besar-besaran, termasuk mineral dan produk pertanian yang diekspor ke Inggris dengan harga yang sangat rendah. Hal ini menyebabkan kekayaan India terkuras dan tidak banyak manfaat yang diperoleh oleh ekonomi lokal. Kaum imperialis Inggris juga menggunakan praktik kerja paksa, termasuk perbudakan dari kerja kontrak, untuk memastikan tenaga kerja murah bagi usaha ekonomi mereka. Bahkan, banyak akademisi berpendapat bahwa kebijakan-kebijakan Inggris adalah faktor utama yang menyebabkan tingginya angka kemiskinan di India, yang masih menjadi masalah hingga hari ini. Setelah merdeka dari Inggris pada tahun 1947, India mengadopsi model ekonomi dengan kontrol pemerintah yang ketat atas industri dan perdagangan. Kebijakan ini yang berlangsung selama 3 dekade pertama hanya menghasilkan pertumbuhan yang sangat rendah. Pemerintah India kala itu percaya bahwa sains adalah solusi untuk berbagai masalah, dan oleh karena itu mereka lebih memprioritaskan sains dibandingkan dengan aspek-aspek lain. Bahkan pendiri India, Jawaharlal Nehru, mengatakan, sosialisme bukan hanya sebuah cara hidup, namun sebuah pendekatan ilmiah tertentu terhadap masalah-masalah sosial dan ekonomi. Namun, pada tahun 1990-an, pemerintah mengurangi kontrolnya atas beberapa sektor ekonomi, membuka pintu bagi investasi asing, dan memprivatisasi banyak perusahaan milik negara, di mana semuanya telah membawa perubahan yang berarti. Dalam beberapa tahun terakhir, India telah mengalami pertumbuhan ekonomi yang pesat. Pemerintah di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Narendra Modi telah meningkatkan belanja modal investasi hingga hampir 20% dari anggaran fiskal, yang merupakan yang terbesar dalam satu dekade. Dengan pertumbuhan ekonomi yang kuat, India diperkirakan akan menjadi kekuatan ekonomi dunia yang signifikan, bahwa India akan mendorong 1/5 ekspansi dunia pada dekade ini, memposisikan negara tersebut sebagai salah satu dari 3 negara yang dapat menghasilkan lebih dari 400 miliar dolar dalam pertumbuhan produksi tahunan, sehingga India diperkirakan akan menjadi ekonomi terbesar ketiga di dunia pada tahun 2027.